Mitra bisnis Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, judi online mengakibatkan keterpurukan ekonomi bagi korban, sehingga pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab, khususnya terhadap masyarakat miskin yang menjadi korban. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya ini aku juga heran aja ya, saya sebagai rakyat biasa ya. Menteri sekarang ini kok kayaknya makin lama, maaf ya, kok kayak agak sedikit gila atau lagi otak miring ya. Udah jelas-jelas ya, judi online itu kan sangat-sangat ilegal di negara kita ini. Negara kita ini pun juga kenapa ya, aneh banget ya. Ini juga Menkominfo juga kerjanya apa? Katanya judi itu tidak baik, bisa memperburuk masa depan orang. Dan juga ini juga orang juga kalau nerima bansos, apa misalnya contoh ya, kalau misalkan oke lah, orang korban judi online terima bansos, yaitu berupa uang. Nah, apakah uang tersebut tuh akan dipakai lagi buat judi? Kadang kalau namanya orang kecanduan judi, itu seperti narkoba, susah dihilangin dan susah dikurangin. Jadi saya bilang sih ini pemerintah kita ini makin lama makin nggak jelas ini. Aku harap sih ya, ini susah deh kalau namanya judi itu ya. Dan apalagi ini sangat-sangat bisa memperburuk masa depan orang deh pokoknya deh. Terima kasih. Saya herannya gini, pemerintah kenapa sudah telat selalu baru turun tangan gitu. Jadi tutup mata kalau belum banyak yang mati, kalau duitnya mungkin ada oknum di belakang, jadi bisa bagi-bagi. Tunggu gede, tunggu banyak korban, baru turun tangan, tuh aneh tuh. Saya juga bingung, semua orang juga udah tahu dari dulu. Jadi nggak mungkin dong pejabat atau polisi nggak tahu ada judi online tapi dideminin sampai yang gede. Sampai korban banyak. Sekarang mau dikasih bansos, apa-apa bansos. Mestinya tahun itu ditangkap, oknumnya ditangkap, kasih lihat. Nah, hartanya tuh balikin lagi ke yang rugi. Begitu kan. Jadi kalau kayaknya saya itu main kucing-kucingan. Saya lihat nanti udah dihapus nih. Nanti judi apalagi ganti nama. Ganti nama gitu-gitu lagi, nanti tunggu gede lagi, ditangkap lagi gitu. Kayaknya sih kayak begitu kalau saya lihat. Nah, kebetulan nih, dulu kalau zaman saya tuh 20 tahun lalu ya kita ada duit ya baru main lah ya. Zaman kuliah, sampai saya diusir dari rumah juga udah ngerasain. Dulu ya zaman yang di Keno lah kita orang ngomong. Sekarang saya juga liatin ya yang judi-judi ini, kalau mau diberantas gampang. Tahun 2019 kan itu PPATK udah ngomong perputaran judi online itu 50 triliun. Nah, habis itu tahun 2022 itu udah 100 triliun. Nah, tahun kemarin Jokowi kan ngomong 3 triliun. Masalahnya mereka nggak serius. Mau servernya di Kamboja mau di Filipina, mau di yang mana-mana. Gampang kok duit orang Indonesia. Sekarang aja saya taruh duit nih, misalnya cash transfer nih misalnya ya udah nih judi online, akunnya mana, saya transfer misalnya pakai BCA atau bank apa BRI, ya udah seminggu kemudian tolong dibekukan itu semuanya rekeningnya, kan selesai. Kalau saya beli barang dari customer itu kan satu arah. Andai kata saya beli pun kelebihan, itu kan baliknya pasti lebih kecil. Kalau judi kan itu pasti dua arah. Masuk keluar kan ketahuan dari situ, ya tinggal bekuin aja, panggil yang punya rekening, selesai kan. Nggak begitu dong. Sekarang kita bayar pajak cuman isinya namanya mereka penjudi, ya nggak mungkin. Kalau dia menang mau nggak kasih saya yang pembayar pajak? Nggak mau kan. Mau untung tapi nggak mau rugi, ya gimana. Terus kalau saya bilang ya susah diberantas, kenapa? Ya sekarang kalau saya bilang yang muterin duit itu, yang pencucian uang itu termasuk RI, ya anak-anak RI juga nomor 1. Kita bisa lihat kok nih. Sekarang saya kalau itu cuma saya nggak berani sebut. Itu yang paling gede judi online tuh punya hotel kok di Gading Serpong, hotel bintang 5, depannya J. Masalahnya polisi nggak berani ngeberangkat. Sekarang kemarin saya jalan-jalan sama anak-anak saya ke Megamendung. Itu selamat datang Polres Jakarta Pusat.
Aduh, mana bisa diberantas begitu semuanya ikut terlibat. Ya pemasukan polisi dari mana sekarang? Ya udah judi online kok pengen gede. Kalau saya ngomong udah ya silakan, kalau mau tambahin ya saya yakin itu. Karena saya juga penjudi. Tapi kan saya nggak ngarepin seperti itu. Ya kita kalah ya udah, ada duit ya kita main, nggak ada duit ya udah. Nah masalahnya yang kesian ini kan ya isinya yang pendapatan pas-pasan, warga hancur. Ya saya cuma bilang kalau menang juga dia diem-diem kok, nggak bagi-bagi kita yang bayar pajak. Ya gitu aja lah. Kalau apa ya, menurut saya ini sesuatu yang kurang tepat lah, kurang pas. Karena bansos itu sendiri kan juga bermasalah gitu. Artinya masih banyak yang salah sasaran gitu kan, nggak tepat gitu, dapat kepada orang yang nggak tepat. Apalagi sekarang ini gitu kan. Ya lebih baik pemerintah ya udahlah fokus aja itu berantas judinya gitu kan. Kalau judinya itu diberantas dengan benar, orang juga mau judi lewat mana gitu kan. Kalau itu udah diberantas gitu kan. Lebih baik fokus ke pemberantasannya. Jangan apa-apa ketika masyarakat memprotes tentang perjudian ini marak, nah terus bansos diinikan gitu kan, seolah-olah ini cuma jadi sarana untuk uang tutup mulut lah, kasarannya begitu gitu. Ya gitu. Jadi jangan apa-apa dikit-dikit bansos, tapi pajak juga naik kan, jadi ya itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekarang gini Om Benny, untuk disabilitas aja, disabilitas tuh nggak semua dapat bansos loh Om Benny. Itu yang nyata-nyata harus dapat gitu sebenarnya gitu loh. Lah ini sekarang mau ditambah lagi gitu. Jadi mereka apakah mereka punya cukup mekanisme yang jelas untuk bisa memberikan ini tepat sasaran gitu? Ya harusnya pemain judi online tuh harus terima disclaimer, segala sesuatu yang dijudikan adalah merupakan keputusan Anda pribadi dan merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sehingga berlakulah lagunya Caca Andika, judi sendiri, risiko sendiri. Ini Roy Sakti dia punya Instagram. Dia cerita bahwa sebenarnya kan judul-judul itu sebenarnya semua itu ya intinya sih ke penegakan hukum lagi. Benar Pak. Kenapa? Karena pemain-pemain besar itu yang judul itu katanya pasti udah ada kulununnya. Kalau nggak ada kulunun pasti 2 minggu udah take down. Jadi artinya sebenarnya ujung-ujungnya nih sebenarnya masalah judul ini bukan masalah harus beli bansos, tapi harus penegakan hukumnya gimana diberesin itu sih. Menurut saya ini kemungkinan telat ini ya pendataan mau usulnya ini, karena kemungkinan sudah pada dapat itu yang para penjudi dan bandara kemarin waktu bansos diserahkan, kemungkinan juga yang mafia narkoba, pengedar kurir, pemabuk, penjualnya itu kemungkinan udah pada dapat. Jadi ini usul telat kemungkinan ya. Coba aja periksa di Jakarta atau di seluruh Indonesia, kemungkinan udah ada yang dapat duluan. Jadi usul ini telat sebetulnya dari salah satu menteri ya. Dan ini kan harus ada skala prioritas dulu. Yang pertama dari kategori orang miskin atau tidak mampu itu siapa sih yang pertama kali wajib didapatkan, kan seperti itu. Lalu dikasih yang benar-benar tepat sasaran berikutnya. Kalau ini kan nyasar-nyasar sebagian kemungkinannya ya. Dan tadi yang bilang pendengar benar. Jadi kalau tidak ada pengaturan yang baik atau ada oknum-oknum yang korupsi ya tetap berantakan program sebaik apapun itu. Jadi ini harus diperbaiki lagi kemungkinan ya. Dan memang benar ya, karena para pejudi ini kan online dan tidak online sudah melanggar hukum juga dalam agama dosa. Agama apapun itu dia berdosa. Jadi harusnya kalau diberantas, penegakan hukumnya benar kayak tadi itu yang pendengar tadi, harus tajam ke segala arah. Jangan ada pelindungnya atau backing-backingnya. Setiap perjudian, narkoba, mafianya, minuman keras, pelasuran dan sebagainya. Kalau dia tidak ada pelindung, itu dia ditangkap dengan cepat, ditutup dengan cepat. Kecuali ada pelindungnya yang kuat, perwira tinggi, kepolisian atau oknum atau yang lain. Itu biasanya bisa lama. Di Indonesia kebiasaan begitu, suatu kejahatan kemungkinan ya harus tegak hukum sebagus-bagusnya, setajam-tajam ke segala arah, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Kemungkinan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Menko ini saya nggak tahu nih, Menko ini orang baru apa orang lama ya Pak ya? Kayaknya orang baru kali Pak ya. Setahu saya dulu Menko-nya bukan Bapak ini apa namanya? Menko PMK ini Pak. Iya. Ini saya nggak tahu ini orang terlalu pinter atau terlalu baik atau bagaimana ya.
kok orang judi, dia udah tahu nih kalau judi konsekuensinya pasti kalau orang yang punya akal sehat, Pak. Iya. 1000 orang yang judi mungkin yang menang cuma 10 orang atau paling banyak 10% lah kali ya. Dan jadi itu pun bandarnya lagi ya. Kalau bandar udah pasti menang. Itu udah di mana-mana juga mau ke kasino tuh yang bandar ya pasti menang. Yang menang yang tadi saya bilang 1000 orang mungkin yang menang paling banyak juga 10% ya, paling banyak ya mungkin. Soalnya saya kan bukan penjudi, Pak. Yeah. Tapi kalau pertanyaannya kalau udah kalah, dia udah tahu konsekuensinya. Dia udah tahu, udah dinasehati sama anaknya, sama istrinya mungkin ya. Bisa sampai jual baju, jual apapun dijual lah. Betul. Kalau udah tahu begitu masih dibantu, pertanyaan saya, kapan kapoknya? Iya, betul Pak. Ini kok pemerintah kok nggak bisa mendidik sih? Sedangkan di daerah aja masih banyak orang susah. Di Papua aja banyak orang yang kelaparan. Di mana-mana lagi banyak yang kekurangan. Iya. Kok bisa-bisanya orang yang sengaja habisin uang untuk judi loh, bukan untuk bekerja, untuk banting tulang, untuk ya kan, belum lagi kalau ini ngomong tapera, untung tapera katanya dibatalin ya, nggak tahu nih sementara atau seterusnya nih. Iya. Itu otaknya di mana ya, akal sehatnya di mana? Saya nggak tahu. Ini pendidikan dari mana gitu loh. Kalau dia itu pendidikan orang Indonesia yang benar-benar yang baik, itu mestinya nggak mungkin itu bisa terjadi. Iya. Itu benar-benar saya nggak habis pikir ya. Kok bisa ya orang judi kok bisa dikasih bantuan sosial? Jadi saya mulai dari hukum sebab akibat dulu. Pak Muhadjir mengeluarkan statement seperti ini akibat. Penyebabnya ketika beliau ini menyaksikan peristiwa pembunuhan suami oleh istrinya. Betul, yang dibakar ya Pak ya? Iya. Dan kabarnya kalau saya tidak salah ini ya, punya anak 3 kan. Jadi bapaknya meninggal, istrinya pasti ditahan dan tidak mungkin sebentar. Nah, terus anak-anaknya yang ngurusin siapa? Nah, dasar pemikirannya Pak Muhadjir kira-kira seperti itu. Dan sama dengan yang pernah diomongkan sama pendengarmu yang lain. Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan perselingkuhan dan sebagainya itu terus mengakibatkan perceraian? Kan rusak jadi keluarganya itu. Jadi ini masalah yang terberat itu. Tapi begini, singkatnya ya, supaya tidak menambah korban-korban baru, cepat ini harus Menkominfo, kepolisian, termasuk yang membuat statement ini Pak Muhadjir, berkoordinasi lah. Tapi kalau koordinasi mengharapkan pimpinan tertinggimu, nah ini yang saya rada ragu. Karena kan koordinasi itu kan harusnya ada yang koordinir, koordinir harus pimpinan tertinggi. Walaupun secara eksplisit oleh wah seolah-olah peduli itu perjudian online harus diberantas dan lain-lain. Supaya tidak menambah korban-korban baru, cepat ini. Uang online itu kan masyarakat biasa juga bisa mengakses. Betul. Jadi aparat ya lebih gampang lagi. Masa nggak bisa sih tangkap itu bandarnya, ya pelaku-pelakunya sesuai berat ringannya, kejahatannya lah. Iya. Kalau dia main tapi karena hasilnya nyolong dan sebagainya, ya itu dihukum berat. Berat ringannya ya itu masalah hukum. Jadi yang harus dilakukan pertama sekali itu lakukan tindakan cepat gitu kan. Jadi gini bro, tolong ya bro ya, itu kan siapa menteri kita si Tajir Effendi tuh, ya tolong lu sampaikan lah kalau dia denger gitu ya, tolong ya Pak ya. Bapak kan tajir banget tuh, ya kan. Pakai duit Bapak aja, jangan pakai duit pajak saya Pak. Duit pajak saya buat yang lansia aja Pak, yang nggak keurus gitu, anak-anaknya ya Pak ya. Kalau itu anaknya korban judi online ya silakan aja. Gue punya pantun nih bro. Siapa tuh? Ya kan, lu yang judi, gue yang disuruh jual diri. Gini loh, kalau lu udah judi udah hancur semuanya loh. Wah gak tahu, jangan pakai duit kita dong yang nyarinya masih ngos-ngosan gitu loh. Mau nggak lo kalau kayak lo kayak begitu tuh?
gini, sebenarnya pertama-tama saya pertanyakan adalah terminologi korban judi online itu kenapa jadi korban gitu kan, mereka yang judi, mereka pelakunya kan ya Pak ya. Iya, betul. Saya nggak tahu secara di mata hukum pelaku judi ini melanggar hukum atau enggak gitu, tapi ya menurut kita norma agama udah jelas salah, pasti di secara masyarakat juga udah salah. Ya jangan disuapin gitu, harusnya dikasih efek jerah, tangkap gitu kan. Betul. Jadi menurut saya kebijakannya terlalu populis gitu, mungkin nggak tahu. Judi online ini mau dijadikan komoditas politik biar dia namanya naik atau gimana, saya nggak tahu. Cuma ya kalau benar-benar pengen ngehapusin itu namanya judi online, ya dari sisi aksesnya dulu, kominfonya kerja dulu, jangan bikin medsos elo yang nggak jelas itu gitu ya. Jangan ngeblokir game, blokir medsos, tapi judi online-nya nggak ditutup. Ya dari situ dulu penegakan hukum disampaikan sama Bapak ya. Kepolisian kerja gitu ya, di ditutup dulu aksesnya gitu kan. Katanya udah tahu server orangnya di Kamboja, ya udah tangkap kan, kita kerja sama ASEAN jalan gitu kan. Betul. Jangan dulu di situ. Kalau di situ udah tutup, nah korban nih ya, tanda petik korbannya tinggal dari Kemenko PMK sama Mensos bikinlah direhabilitasi, difasilitasi pendidikan agama, pendidikan norma, sama dikasih pelatihan biar dapat pekerjaan. Kan mereka udah hancur-hancuran katakanlah ya korban ini gitu kan. Jadi jangan malah disuapin pakai bansos. Kalau misalnya judi online, judol itu udah penyakit Pak, karena saya punya banyak ya orang lah kenalan juga udah hancur-hancuran, itu udah mentalnya udah kena. Jadi kalau dia kena judi online dikasih uang bansos buat depo, yakin saya depo 100%. Benar. Yakin. Iya. Nanti dia ketepatan ya, dapat duit nih dari pemerintah, oke, depo lagi, depo lagi, pernah pasti, yakin, saya yakin. Jadi juga nggak terima ya kita tiap bulan kena potongan pajak gede ya, jutaan ya kita bayar pajak, beli makan aja kena pajak ya Pak, belanja kena pajak, duitnya buat ngedepoin mereka ya. Saya nggak terima, nggak mau, saya nggak ikhlas, nggak ridho gitu ya, kerja berat gitu. Jadi ya tolonglah buat pemerintah juga kalau bikin kebijakan, bikin peraturan, sama ada project yang bener, yang mikir gitu ya. Jadi kita sama-sama enak gitu ya, sebagai pembayar pajak juga merasa terwakilkan gitu. Jadi ada project-project yang bisa ngembangin gitu ya. Jadi jangan cuman asal jeplak, nanti ujungnya minta maaf, salah, belum koordinasi segala macam. Jadi kelihatan kerjanya asal-asalan, jadi kecewa. Lama-lama kita nggak percaya sama pemerintah gitu, karena selama ini kita dapat info, dapat berita, kebijakannya jelek-jelek mulu gitu, jarang yang oke gitu. Ya, semoga mereka lebih bijak dalam menyikapi judi online, benar-benar disikapi dengan baik, dan kebijakannya, keputusannya sama proyeknya yang bagus. Thank you Pak. Agak aneh ya memang ya di Indonesia ya kalau bikin peraturan. Kita yang taat pajak kagak pernah dapat diskon, Bang Beni. Coba lu bayar SMK kagak pernah dapat diskon, tapi yang nggak pernah bayar nanti tiap tahun ada pemutihan, lagi, ya kan bener? Itu kan logikanya udah terbalik ya. Sekarang gini juga, judul udah gitu, lu yang judi, lu yang minta bansos, waduh kan nggak bener itu. Lagi kita yang bayar pajak taat gimana dong, dibagi apa enggak? Masa disuruh subsidi orang melulu, gila ya Pak. Bener. Nah itu otaknya nggak ini tuh, otak menterinya nggak tahu sekolahnya di mana, gua nggak ngerti. Aduh, kaget lagi saya. Jadi ya ini pembantu presiden ini bingung, kita udah mau finishing aneh-aneh aja. Mereka punya keputusan suruh bantuan yang bekas judi online, yang kalah judi lah, suruh dibantu lagi bansosnya. Itu nggak masuk akal. Saya ngasih solusi saja. Kalau judi online itu tidak ada atau mau dilanjutkan, lanjutkan. Kalau mau tidak ada, duduk bersama instansi terkait, Menkominfo, kepolisian, pokoknya instansi terkait lah, siapa yang terlibat di situ. Mereka duduk gembuk. Katanya kepolisian ada cybernya, yang timnya yang bagus. Menkominfo katanya bagus juga. Udah sekian ribu, udah ditutup katanya. Masih banyak kita lihat-lihat itu. Duduk bersama, mereka di ring satu harus memproteksi judi online itu. Jangan suruh bantu lagi, itu uang rakyat lagi. Bingung kita sebagai
bicaranya itu kayak aduh rakyatnya jadi bahan tertawaan. Jadi kalau kayak begini lebih baik duduk dengan manis, selesaikan saja masa tugas, dikit lagi kok waktunya. Jadi kembali lagi saya bilang lebih baik duduk bersama instansi terkait untuk menyelesaikan masalah judi online ini. Seperti Bapak terdahulu, saya juga kaget dengannya ya, kayak mimpi di siang bolong gitu. Ide yang brilian gitu, dari belakang lihatnya gitu. Ini masalah judi kok sampai diurusin begitu, kayaknya banyak yang orang miskin yang lebih perlu diurusin gitu ya. Jadi kalaupun beliau mengusulkan seperti itu ya nggak apa-apa sih, saya setuju, tapi pakai duit beliau pribadi gitu. Wah, itu pahalanya tinggi sekali, Bu. Itu nggak gitu aja. Kita urut ya. Jadi menjelang berakhirnya Pak Jokowi, jadi ini banyak bagaimana framing bahwa Pak Jokowi itu jelek, bahwa Pak Jokowi itu brengsek, bahwa Pak Jokowi itu segala macam yang buruk mau di framing. Jadi bukan hanya judi online, tapera juga. Jadi kita bisa lihat bagaimana Pak Basuki kaget reaksi masyarakat terhadap tapera. Itu satu. Mengenai judi online, ini paling bagus menjatuhkan Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa negara ini tidak bisa memecahkan solusi UKT mahasiswa-mahasiswa itu yang naik. Untuk biaya pendidikan aja negara ini terbatas dananya. Jadi paling sensitif adalah bukan memikirkan UKT untuk menjelekkan Jokowi, menghancurkan nama Jokowi, tapi bagaimana membela orang-orang yang bermain judi online, yang malas, yang mau cepat kaya. Itulah ya di framing untuk bantuan negara ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Dibantu tuh bukan yang orang miskin kalah judi, yang dibantu tuh orang miskin yang belum sekolah di desa-desa. Dibangun desanya, dikasih gratis itu, tidak bayar semua, buku dikasih, baju juga dikasih. Sekolah nggak bayar, harus ada guru yang magang sekolah tuh, kalau udah mau lulus suruh ke situ magang, ngajar anak-anak, mencerdaskan anak. Yang pelajaran juga di SD harus diadain acara masak-masak kelas 5, kelas 6. Pada waktu saya kecil dulu ada. Sekarang mungkin nggak ada lagi, jadi kan anak-anak bisa belajar masak-masak, bikin kue-kue segala, bisa jualan gitu. Mencerdaskan rakyat itu, jadi nggak diadu dombain sama orang luar. Semua orang kampung tuh banyak yang nggak sekolah, datang ke Jakarta kerja. Katanya soalnya mahal, Bu, baju juga, buku juga, tiap tahun ganti. Katanya gitu. Yang mencerdaskan rakyat aja itu, Bu. Terima kasih. Saya nggak sepakat dengan pemerintah. Oke. Karena apa? Judi online itu kan pribadi lepas pribadi. Itu kan ulah dia sendiri yang main judi itu, Bu. Iya. Bukannya orang lain. Ya masih banyak orang miskin di Indonesia itu yang harus dibantu. Yang di pedesaan, yang gembel-gembel di jalanan, itu masih banyak yang dibantu. Judi online itu risiko dia. Nggak usah dibantu, dijamin aja. Buat apa dibantu-bantu orang kayak gitu? Ya. Masih banyak orang yang harus dibantu. Itu salah kaprah ini Effendi Muhajir ini. Muhajir Effendi itu salah kaprah. Iya. Buat apa dibantu-bantu orang kayak gitu? Ya masih. Berawal dari keinginan untuk hidup lebih baik, ingin cepat kaya tanpa kerja keras, Mbak. Itulah timbullah spekulasi judi online. Awal pertama Mbak Mary kalau ikut bermain diberikan kesempatan menang 1-2 kali, ternyata tertarik dan tergiur. Tapi nyatanya kalah terus, Mbak. Sesudah menang-menang berapa kali, kalah akhirnya hampir jual rumah, jual tanah, jual sawah dan segala macam, mobil apa. Jadi saya kira betul seperti tadi Pak pendahulu kita ini, itu dia tidak memberikan satu kontribusi yang baik buat masyarakat kita yang keadaan miskin itu harus menerima bantuan sosial, kecuali dibenahi spiritual struktur dalamnya itu betul-betul digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk anak istri, ya kan, ataupun untuk kebutuhan yang mendesak gitu sebagai kebutuhan primer, bukan untuk kebutuhan untuk nyambung judi lagi, nanti diberikan bantuan untuk nyambung judi lagi.
Mbak Mary bisa goyang-goyang kepala. Ini gimana arahnya Pak Muhadjir nih? Mohon maaf nih Pak Muhadjir. Jadi tolong diberikan komprehensif yang menyeluruh tentang bantuan itu. Kalau tujuannya setelah diberikan edukasi dengan tingkat spiritual yang baik kepada orang yang mengalami judi online, kembali ke jalan yang benar untuk tidak melakukannya, saya kira suatu terobosan yang baik dan positif. Tapi kalau hanya sekedar memberikan, kemudian dia bergelimang lagi dengan perbuatan-perbuatan, saya kira hasilnya nol. Dan Pak Muhadjir harus merefleksi ulang kembali apakah pilar yang diberikan, fundamental yang diberikan sebagai solusi ini cocok untuk pemberian tersebut. Saya kira harus dipikirkan. Tapi kalau betul-betul digunakan, silakan, monggo Pak. Satu terobosan positif kalau orang itu telah berubah. Terima kasih. Kayak kalau menurut saya ini rada agak kaget ya sekarang ini, kok pemerintah ini kayaknya doyan banget gitu ya dengan bagi-bagi bansos gitu. Saya juga nggak ngerti ya, padahal APBN ini lagi short gitu ya kan, bayar IKN, bayar kereta api ya kan, bayar ini sebenarnya banyak yang mesti dibayar gitu aja ya kan. Tapi sepertinya kayaknya memang demennya bansos gitu ya kan. Maksud saya gini, kalau memang mau bantuin orang ya kan, itu kan ekosistemnya namanya pinjol itu kan judol itu kan dengan pinjol gitu aja ya kan. Pasti akan ada juga korban-korban yang bergeletakan dari pinjol ya kan. Maksud saya ya wong sekalian aja gitu ya, pinjol sama itu sampai benar-benar kita benjol gitu aja. Terima kasih. Saya bingung tuh yang minta dilegalkan, itu dibatasin yang masuk bisa bayar 100 juta. Sekarang kan ini judi online. Judi online tuh siapa yang ngawasin? Ada yang bisa ngawasin handphone setiap orang gitu. Kan nggak bisa. Dia mau lagi di kamar mandi mau lagi tidur kan nggak ada yang bisa. Dia tinggal pencet-pencet udah. Dan itu lebih baik menurut saya ya. Dia nggak usah bayar pajak. Dia nggak usah bayar siapapun orang di sini. Dia dapat untung 2, nggak usah bayar pekerja lagi di sini, nggak usah bikin kantor di sini, nggak usah sewa tempat dan segala macem lah. Dia narik uang dari kita masuk ke dia gitu, nggak bisa ditangkap lagi. Jadi buat apa dia bikin legal gitu loh? Untungnya lebih banyak lagi ya kan. Nah jadi kalau mau dilegalkan untuk orang kaya ya nggak ngaruh sih menurut saya. Itu yang katanya yang judi-judi kan di bawah 100 gitu, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi ya menurut saya ini masalah utama harus diselesaikan lah, bukan dengan bansos berapa sih? Itu kan cuma buat hidup berapa kali doang lah. Saya tidak mengomentari ini, tapi saya mau kasih sandingannya ya. Jadi kalau lihat narkoba, ini sandingannya dengan narkoba ya. Itu kan juga ada banyak orang yang kena narkoba ya kan. Nah itu ditanggung biayanya, rehabilitasinya oleh pemerintah. Jadi gratis. Nah sekarang saya mau tanya, itu yang kena narkoba itu korban atau bukan? Nah kalau gitu bagaimana dengan yang judi ini? Itu korban atau bukan? Kalau dibilang bukan, kalau gitu yang narkoba itu apa? Bukan korban juga? Atau korban? Nah kalau korban ini disebutnya apa? Kalau yang judi ini disebutnya? Nah kalau judi ini kena diberikan bansos karena habis gitu ya uangnya, nah itu juga sama. Yang kena rehabilitasi narkoba sampai sembuh gratis, itu biaya pemerintah yang tanggung kita, dia yang kena. Nah bagaimana jadinya? Nah kalau nantinya kapok, ini juga bisa kapok, judi juga bisa kapok. Kalau sembuh itu nanti kapok. Nah kalau si narkoba itu kalau sembuh ya kapok juga sama. Nah sekarang kok yang ini begini, kok yang itu begitu. Ya cuma kasih pemikiran gitu aja, masukan tambahan dari samping, dari sebelah. Terima kasih ya. Saya pikir Pak Muhadjir Effendi tidak sadar dengan kemampuan birokrasi pemerintah itu sendiri. Kita ini dalam menertibkan jumlah penerima bansos yang betul-betul miskin sesuai dengan standar kemiskinan PBB dan seterusnya pun masih bermasalah, apalagi dengan mengklasifikasikan korban judi online. Di samping itu juga judi online ini ya akan sangat salah sekali kalau diberikan bansos. Mungkin ini gara-gara ada kasus oknum polisi yang dibakar oleh istrinya ya, kemudian Pak Muhadjir Effendi terbawa emosi gitu, menangis, dia dalam hati terenyuh, bikin statement yang agak absurd.
Karena kalau kita lihat sebagai korban, maka apakah penjudi online saja yang korban? Penjudi offline juga korban. Begitu juga dengan pinjol, apakah pinjol online saja yang korban? Pinjol yang sifatnya rentenir di kampung-kampung juga banyak. Kemudian apakah bisa nggak pemerintah juga membantu bansos buat UMKM yang pinjam uang ke Bank Mandiri, ke bank dan seterusnya, itu yang biasanya pinjaman yang di bawah 10 juta, kemudian bisnisnya gagal dan tidak bisa bayar. Dengan cara di wipe out, dihapus saja semua utang mereka, karena kegagalan bisnis itu juga menyebabkan keluarga mereka menderita. Pasti Pak Muhadjir mungkin akan mengatakan bahwa loh nggak bisa dong, itu resiko bisnis, dia pinjam. Kalau yang meminjam dengan jerih payah dan keringatnya sendiri gagal, tidak bisa kita bansos, kok bisa orang yang judi mau kita bansos? Jadi saya pikir memang ini adalah sebuah melankolis ya, inginnya mendapat popularitas dari masyarakat. Korban judi anaknya 3 orang, kemudian dibakar, tetapi ternyata dapatnya serangan balik. Ini memang menunjukkan daya nalar yang cukup rendah dari pernyataan ini. Terima kasih. Ini kan heboh ya, makan siang, bansos segala macam yang diurusin. Ini Prabowo belum naik aja Bu ya, sama si Gibran ya. $1 per hari 16.460. Iya. Udah ngegelinding-gelinding, nggak usah ngomong kejauhan deh. Itu ya, itu urusin dulu deh. Jadi uang nggak ada, mau diampur-ampurin. Itu Menteri Sumliani di koran Kompas yang saya baca di TV juga menyatakan hati-hati dengan pemerintahan baru itu, pemerintahan Prabowo jangan obral APBN. Saya rasa presiden yang baru jangan happy ya, jangan mikir duit mau dia apa-apain. Ini hati-hati ya. Saya rasa Indonesia dalam keadaan lampu kuning mendekat lampu merah. Terima kasih. Kurang tepat ya, bukan kurang tepat ya, sangat tidak tepat ya bantuan untuk para korban judi online ya. Karena menurut saya tindakan mereka itu tindakan individual dan keuntungan kerugiannya itu adalah untuk mereka sendiri, tidak berdampak pada maksudnya tidak berdampak ekonomi pada orang lain. Menurut saya tidak ada keuntungannya buat orang lain jikalaupun suatu saat mereka itu mendapatkan keuntungan dari judi atau hal yang lainnya. Jadi menurut saya itu kalaupun pemerintah mau memberi bantuan terkait masalah mungkin ekonomi yang sedang tidak stabil saat ini, mungkin pemerintah itu bisa melihat ke faktor-faktor perusahaan ya. Perusahaan saat ini kan banyak juga yang terdampak ya akibat mungkin karena pandemi, akibat penurunan produksi, penurunan permintaan. Banyak sekali perusahaan yang mungkin saat ini yang mempunyai karyawan statusnya dan mereka itu membutuhkan pertolongan yang saat ini mungkin terjerat oleh pinjaman bank, tidak bisa bayar. Nah, pemerintah harusnya turun tangan membantu perusahaan yang seperti itu. Mereka itu menghidupi banyak keluarga, mungkin saat ini karena tekanan ekonomi dan permintaan mereka tidak sesuai antara permintaan dengan produksi, mereka harus menghidupi karyawan, sedangkan mereka juga harus membayar bunga bank. Harusnya pemerintah turun tangan membantu, mungkin meringankan, mungkin mensubsidi pinjamannya, itu yang lebih tepat sehingga bisa berdampak ekonomi pada karyawan-karyawan mereka. Dan kedua itu menurut saya pemerintah itu lebih tepat membantu yang saat ini kondisi ekonomi kita tidak pasti, pandemi, ekonomi turun, permintaan turun, mungkin banyak PHK, itu adalah para orang yang saat ini sedang terjerat KPR. Nah, mereka kan mungkin ada yang udah mengambil KPR kan saat ini kan mungkin sampai puluhan tahun ya Mbak ya, kita tahu ya. Bahkan ada yang sampai 25 tahun ya. Nah, mereka mungkin waktu mengambil KPR itu kondisi ekonomi mereka sedang stabil, sedang nggak ada masalah, pekerjaan juga ada, penghasilan ada. Tapi karena perjalanan ekonomi, kondisi 2-3 tahun terakhir ini ekonomi sedang crash seperti ini, mereka mungkin ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan, ada yang WFH, sehingga mengakibatkan penghasilan mereka berkurang, mungkin bahkan ada yang dirumahkan, mungkin ada yang dipecat. Nah, saat ini kan mereka sudah berjalan KPR mungkin udah tahunan ya, sehingga kalau misalkan saat ini mereka tidak ada bantuan dari pemerintah, mungkin subsidi bunga atau subsidi pinjaman, itu mereka bisa kehilangan rumah.
Bayangkan ibu udah mencicil bertahun-tahun, harus kehilangan rumah yang sudah dicicil bertahun-tahun dengan segala daya upaya, keringat, tenaga. Bayangin aja Bu. Saya rasa pemerintah harusnya membantu orang-orang seperti itu yang mungkin lihat dia berdampak KPR-nya macet itu gara-gara mungkin salah satu anggota keluarganya tidak bekerja lagi atau bagaimana. Nah itu yang saya rasa pemerintah harusnya turun tangan bantu orang-orang seperti itu. Iya. Itu lebih tepat Bu. Terima kasih. Baik. Saya cuma membantu dari referensi ya Bu. Kalau seumpamanya zaman digital ini pemerintah itu benar-benar memikirkan yang seharusnya dalam soal IT ini sendiri. Pertama kan kemarin kayak saya udah sampaikan bahwa yang menggunakan online ini juga keteraturannya belum ditepati oleh pemerintah. SD ini seumur berapa, kelas berapa yang sudah wajib online. Ini yang pertama. Yang kedua, persoalan judi online ini kan kalau saya perhatikan seluruh dunia negara yang maju seperti Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya itu memang sudah legal. Dengan pengertiannya pemerintah ini tolak ukur sebagai pengendali, dan itu seharusnya kompetensi SDM kita sudah sampai arah sana seharusnya sebelum judi online ini berlaku di negara kita sendiri, di mana ketetapan negara itu sendiri mengesahkan digitalisasi dalam telekomunikasi Android ini sangat berkepentingan khusus. Artinya uji materi dari DPR MPR-nya juga dipertanyakan sejauh mana kompetensi SDM kita mengenali analisa legalitas dari Android itu sendiri. Kalau seumpamanya kita legalkan tapi kita nggak tahu apa-apa soal Android itu sendiri, begitu juga digitalisasi ini sendiri, kan ini menjadi rancu di masyarakat kita seperti yang sekarang ini terjadi. Judi online ini mengacu pada segala kalangan yang menggunakan Android itu sendiri. Kalau dulu kita ngerunut Yahoo ini adanya dari modem komputer Telkom tiang listriknya itu. Sekarang kan udah nggak pakai gitu lagi. Sekarang udah pakai WiFi. Ketetapan aturan main negara kita inilah yang dipertanyakan. Sebagaimana negara kita ini pinternya ini. Beginilah Indonesia. Sekarang umatnya main judi, yaitu ya pemimpin agamanya gimana mengajari moralnya. Halal haramnya udah dilupakan sama mereka. Satu. Kedua, kalau mengenai internet ini mau diblokir itu sulit sekali kecuali kita nggak punya internet. Ya kan? Janganlah pemuka agama, ormas agama dikasih pertambangan. Kalau ini jangankan ngurus judi, ngurus umatnya aja udah nggak becus. Satu. Kedua, pemerintah jangankan ngurus judi, ngurus berapa orang pejabat yang koruptor, dari jaksa, dari polisi aja nggak becus. Gimana mau tackle ini? Ya kalau mereka nggak mau belajar pinter, sulit Bu. Judi, ya pelacuran, narkoba, maling itu nggak bisa hilang dari zaman dahulu kala. Belajarlah dari negara lain, bukalah judi online. Daripada duitnya lari ke luar negeri, bukalah kasino, duitnya untung dari itu, empanin tuh rakyat semua. Ya kan? Repot kalau kita bilang subsidi kasih makan yang miskin, nggak kasih, salah. Kasih mereka sudah bego. Karena judi online, kalau yang ngerti mengenai namanya judi online itu penuh kecurangan. Tinggal disetel kok, tinggal disetting kok. Itu namanya judi. Kalau judi orang bilang, oh tuh mobil ujung dari sana datang, besar atau kecil, nomornya belakang, itu fair. Kalau namanya mesin judi online sudah disetting, jangankan 600 triliun. Iya. 2.000, 3.000 triliun juga bersih kita disapu sama Filipina, Thailand, Vietnam, di Myanmar, Kamboja. Orang-orang Indonesia kita juga kok, tetangga-tetangga saya banyak kerja di Myanmar kok, di Kamboja Bu. Itu semua urusannya judi Indonesia. Kenapa direkrut anak-anak Indo? Karena orang Indonesia ya sama pemuka agamanya kurang didikan, ya kan? Iya. Ya kurang moralnya, halal haramnya lupa, lagi mabok pemilu halal haram, begini ini kafir.
Giliran judi, giliran micet, alhamdulillah katanya. Jadi kacau nih. Ya, jangan mimpi di siang bolong deh. Urus dulu koruptor aja yang segelintir aja nggak selesai. Gimana bisa tutup internet? Orang menyalahgunakan, bukan salah internetnya. Iya. Ya kan, oknumnya. Ya, ini pembimbing agama jangan disibukkan dengan pertambangan lagi. Urus tuh mereka. Dia moralnya, akhlaknya bener. Ya, lapangan kerja gampang kok kalau bilang nggak ada kerja. Tinggal pemerintahnya mau nggak? Ya kan, jangan buka hutan 1 juta hektar ditelantarkan. Itu masukin sana tuh, kasih UMR, suruh cangkul, mau tuh semua itu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Setiawan dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.